Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, dan di video kali ini seperti biasa kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas untuk requestan dari Mahkota Jaya, minta dibahas untuk VeChain atau VeChain ya. Apakah bagus untuk hold long term? Oke, kita akan coba lihat teman-teman. Untuk hari ini perdagangannya VeChain itu diperdagangkan di kisaran Rp269. Market VeChain itu masih dalam proses penurunan ya. Kalau kita perhatikan untuk token ini, sebenarnya token ini diciptakan yaitu sebagai alat untuk membantu melakukan distribusi data, kemudian tata kelola, sama untuk mengkoneksikan dengan teknologi Internet of Things, teman-teman. Untuk VeChain dia punya saudara kembar yang namanya VTHO. Ini sebagai VET-nya itu sebagai token tata kelola atau koin tata kelola, sementara VTHO ini sebagai bensinnya, sebagai bahan bakarnya dari project atau blockchain VeChain. Namanya VeChain Tor ya, nama public blockchain-nya. Itu kalau kita lihat dari supply maksimumnya untuk VeChain ini ada di kisaran 86 miliar koin, teman-teman. Sementara yang beredar sudah cukup banyak, yaitu sebanyak 72 miliar atau 83%. Kalau kita lihat dari ekosistem yang sudah dibangun, VeChain ini ternyata banyak pemain besar di dalamnya, teman-teman. Teman-teman pasti tahu perusahaan BMW atau BMW Renault, ini perusahaan mobil ya, teman-teman. Kemudian juga ada BIOS, terus juga ada Amazon AWS. Ini Amazon cloud-nya mereka, teman-teman. Terus juga ada ya perusahaan-perusahaan lain yang juga join. Ini ada Walmart, teman-teman mungkin tahu juga ya, dan perusahaan-perusahaan yang banyak didominasi oleh perusahaan China, mulai dari sektor logistik, telekomunikasi, kemudian karbon aset automobile atau mobil-mobilan itu, teman-teman. Terus juga ada tech partnership, kemudian juga ada research, transportasi, smart city, wah banyak nih. Fashion juga ada. Jadi VeChain ini terhubung dengan banyak blockchain. Jadi kalau bisa dibilang ya sudah bagus ya integrasi yang dilakukan oleh VeChain sendiri. Terus untuk VeChain ini seperti yang saya bilang, dia merupakan token tata kelola atau koin tata kelola yang memang tujuannya untuk bisnis, kemudian transaksi pembayaran, financial activities, sama smart contract untuk setiap aktivitasnya. Dan dia di bahan bakari oleh VTHO. Nah, kita cuma perlu untuk invest di Fed-nya aja, nggak perlu di energi ini. Jadi ini mirip lah seperti kalau teman-teman tahu token Theta atau koin Theta, itu dia kan punya token tata kelola yang namanya T-Fuel. Nah, itu T-Fuel itu sebagai bahan bakarnya, sementara si Theta sebagai token tata kelolanya atau koin tata kelolanya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, VeChain sendiri menggunakan dua jenis token ya, seperti kita bilang tadi. Siapa pendirinya? VeChain ini didirikan oleh Sunny Lu dan juga Jay Zhang. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah bekerja sama dan berpengalaman 20 tahun di International Business Machine dan juga di Louis Vuitton, salah satu perusahaan fashion. Jadi bisa dibilang ya orang-orang ini bukan orang-orang yang ecek-ecek bikin project terus tiba-tiba ya enggak, teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi ya di bidangnya masing-masing, dan tentunya membuat project VeChain ini menjadi besar dengan ekosistem yang cukup luas. Gitu. Terus yang lain, ini mereka juga dapat standar organization ISO. Terus juga sebagai salah satu koin yang mendapatkan certified ya untuk beberapa perusahaan seperti ya logistik, baik yang darat ataupun laut, termasuk juga udara, teman-teman. Jadi VeChain ini bisa dibilang untuk smart kontraknya saya rasa lumayan bagus ya. Nah, kalau kita lihat dari white paper yang terbaru, mereka sekarang lagi fokus sama yang namanya teknologi ramah lingkungan atau green energy. Mereka sangat-sangat mensupport involving public blockchain yang komit untuk membantu global enterprise governance untuk memperoleh sustainable development goals. Ya, goals yang berkelanjutan dengan menawarkan kecepatan dan juga low cost atau di transaksi yang cenderung murah. Mereka menggunakan konsensus proof of authority konsensus dengan secure, dengan keamanan dan juga transparansi dalam setiap pemrosesan data yang mereka punya.
Itu sih yang teman-teman perlu ketahui. Jadi kalau dibilang proyeknya bagus atau enggak, ya ya mereka udah ada dari 2015 sejak awal perilisan. Meskipun belum rilis koinnya ya, tapi proyeknya udah jalan waktu itu. Baru di 2018 mereka launching white paper pertama mereka, kemudian bertransformasi sekarang udah launching white paper ketiga. Di video kali ini kita bahas white paper yang ketiga. Jadi udah tuh tahapannya udah banyak banget nih. Ini bukan proyek kemarin sore. Ya gitu sih, kalau teman-teman memang ada yang nyangkut di feed chain, ya sabar dulu karena overall market itu masih cenderung lesu juga ya teman-teman. Jadi ini ya seperti yang kita bilang, mereka lebih banyak berfokus sama uh, lingkungan teman-teman. Jadi partisipasi mereka dengan join di beberapa company seperti yang berhubungan sama mobil-mobil, um, mobil-mobilan, carbon asset automobile. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang memang punya tujuan untuk bidang transportasi, tapi mereka sekarang lagi bikin efisiensi, gimana caranya biar teknologi yang mereka punya itu ramah lingkungan dan lain sebagainya. Dan Fed itu sangat-sangat concern terhadap hal tersebut. Itu ini dari Fed Chain Start, teman-teman bisa lihat transaksi yang sedang terjadi, bagaimana kecepatan transaksinya per detiknya, cepat banget teman-teman. Ini transaksi-transaksi yang terjadi yang lagi running ya. Ini managed activities mereka juga lumayan banyak, sampai sekitar 200.000 transaksi setiap setiap harinya ya, sepertinya cukup banyak lah untuk transaksi yang dipakai. Mereka juga udah support market NFT, kemudian juga transfer data atau transfer koin. Ya itu sih, jadi udah cukup lengkap kalau menurut saya. Dari Twitter mereka juga ada kerjasama sama beberapa negara seperti di Singapura. Mereka ada kayak pameran gitu ya, teman-teman, Beach in Singapore. Oh, volunteer clean up beach. Oh, mereka lagi bersih-bersih pantai katanya di Singapura. Tapi nggak ada foto dokumentasinya. Ya, tapi itulah sebagai sebuah perusahaan global yang tentunya udah cukup lama, teman-teman. Jadi teman-teman silakan research kembali apakah VeChain ini menarik buat teman-teman atau tidak ya. Kalau menurut saya sih secara fundamental ya cukup kuat lah, teman-teman. Itu mereka lagi gencar-gencarnya project NFT sih, kalau 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 aku perhatikan di Twitternya mereka lagi concern sama yang namanya NFT untuk sekarang, karena kan NFT lagi lesu-lesunya ya marketnya. Jadi sepertinya mereka lagi coba untuk masuk ke ranah itu, teman-teman. Ya itu sih teman-teman. Jadi mereka sangat cinta lingkungan, em, partnernya banyak ya, partner bisnis mereka banyak, terintegrasi oleh banyak perusahaan besar juga. Mereka sepertinya termasuk queen-queen Hong Kong atau yang dapat sentimen kalau ada China-Chinanya, teman-teman. Jadi boleh teman-teman jadikan salah satu aset yang bisa dimasukkan ke watchlist. Terus pasarnya dia udah sangat luas, ada di Binance, KuCoin, Bitfinex, terus juga ada yang lain, Bittrex dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah untuk VeChain. Ya udah sangat-sangat luas lah untuk mereka punya ekosistem. Gitu, lalu gimana nih untuk pergerakan harganya? Apakah VeChain menarik atau tidak? Itu kalau secara fundamental ya seperti yang saya jelaskan barusan. Kalau teman-teman melihat, wah ini kenapa VeChain katanya fundamentalnya bagus tapi kok harganya turun? Ya itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ya Bitcoin sebagai the mother of crypto asset sekarang lagi lesu, teman-teman. Market dari Bitcoin juga belum bagus ya untuk sekarang. Begitu juga dengan altcoin yang lain, apalagi BTC Dominance kemarin terus rally nih, terus naik sehingga menekan altcoin secara keseluruhan. Tapi kalau menurut saya sih untuk VeChain sementara dia lebih kayak downtrend tampaknya, teman-teman, downtrend. Tapi teman-teman coba perhatikan pergerakan VeChain ini ada pola membentuk bullish divergence. Dari RSI-nya sendiri udah mulai perlahan-lahan naik. Tapi harus dicatat juga kalau volume perdagangannya nggak terlalu tinggi, serta smart money-nya masih kosong. Cuman ini baru indikasi awal sih dari bullish divergence yang terbentuk. Hopefully market kedepannya bisa kembali rally dan mendapatkan momentum untuk naikkan. Tapi kalau kita lihat secara support resistance, untuk posisi saat ini, VeChain lagi agak ngambang. Harusnya kalau posisi-posisi aman ya, itu adalah di level support ini, yaitu di kisaran harga 0,008 dolar. Itu baru posisi yang cukup aman. Kalau untuk posisi sekarang masih sangat nanggung. VeChain punya level strong resistance, yaitu di kisaran harga 0,02 dolar. Let's say kalau VeChain bisa kembali break dan naik di atas level tersebut, nah itu posisinya udah lebih aman.
Tapi kalau sekarang menurut saya agak riskan untuk terjadi penurunan yang lebih lanjut. Gitu sih kalau secara weekly time frame, karena market masih cenderung agak lesu. Hopefully sih nanti marketnya lebih baik ya. Ini kalau dari jangka waktu yang 1 hari, pergerakan VCN ini masih cenderung sideways dengan volume yang kecil, sideways cenderung downtrend ya, teman-teman. Kita sedikit untuk menyamakan nih chartnya VCN sama Bitcoin. Bitcoin juga overall sama kok pergerakannya. Ya membentuk yang namanya falling wedge pattern, jadi mirip seperti VCN. Cuman yang membedakan adalah si Bitcoin-nya kemarin kemarin udah breakout. Ya kan, ini kan pola nih, pola penurunan ya, teman-teman. Sideways tapi cenderung turun. Nah, Bitcoin sudah berhasil breakout dan sekarang kita lagi ngetes level supportnya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bakalan tetap sustain bertahan di level sekarang atau justru Bitcoinnya malah kembali turun. Nah, VChain sendiri itu belum breakout atau belum keluar dari pola falling wedge ini, sehingga secara teknikal menurut saya masih dalam momentum kemungkinan bearish, teman-teman. Sampai dia berhasil benar-benar keluar ke sini, baru trennya bisa rally. Waktu sekarang saya rasa masih ya didominasi oleh bearish lah, teman-teman. Jadi gitu aja sih buat VChain. Secara fundamental udah, secara teknikal udah, dan semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin suka berdiskusi dan sharing informasi-informasi, bisa cek teman-teman linknya di kolom deskripsi, karena kita bisa berdiskusi banyak ya soal koin, soal analisa, dan lain sebagainya. Di grup ini nggak ada sinyal, jadi kalau teman-teman masuk cuma buat long short, mending nggak usah masuk, teman-teman. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.